gurunya aku ya guru Sompol. Guru. Dibuka kamar tuh di guru melihat yang itu 9 wali songo ada di kamar yang itu. Ini keramat ngarannya. Oh, karamat, karomah ya. Karamat. Gitu nggih. Jadi ini memang ujian iman kita. Betul, ini ujian bahwa buat kita. ada banyak yang mendakwa atau mengklaim bisa berkomunikasi dengan arwah, bisa mendatangkan arwah. Wallahu alam. Saya lebih baik menghindar dari percayaan itu, walaupun yang mengatakan ada juga kiai yang disebut kiai, tapi seorang pemuka tarekat di Mesir, Mahmud As-Satuhi, menjelaskan bahwa tasawuf merupakan intisari pengamalan ajaran Islam, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, berjihad melawan musuh dan hawa nafsu. Sebagian pemuka aliran tasawuf bahkan memandang bahwa seluruh sahabat Nabi, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in adalah pionir aliran tasawuf karena sikap zuhud dan semangat berjihad mereka. Ungkapan-ungkapan hanyalah klaim kosong ya, dan pernyataan yang tidak mendasar. حسن مني أن أمسك عنة الكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام. Seorang muslim yang berilmu akan merasa keheranan dengan klaim-klaim kosong tanpa bukti. Bagaimana mungkin mereka disebut mengikut Al-Quran dan Sunnah serta menjadi para pengikut dan penerus generasi terbaik umat? Karena dari sisi akidah terjadi perbedaan tajam antara akidah para sahabat dan kalangan tasawuf, apalagi dengan akidah tokoh besar sufi semisal Ibnu Arabi ya, tentang sikap Majelis Ulama Indonesia Kota Payakumbuh tadi, supaya jangan menjadi fitnah dan mudah saja orang akan ada yang mengancam mau memperkarakan MUI. Nah, sekarang saya mau jelaskan. MUI Sumatera Barat akan terus tegak bersama dengan MUI Kota Payakumbuh, itu prinsip. Dan tidak akan membiarkan MUI Kota Payakumbuh sendirian. Kenapa? Karena keputusan dan sikap yang diambil itu telah dikoordinasikan. Nah, telah dikoordinasikan dengan MUI Sumatera Barat. Dan itu adalah garis dari lembaga keulamaan di Majelis Ulama begitu. Oh, ada hal-hal yang diperlukan mereka berkoordinasi. Jadi kalau ditanyakan, sudahkah berkoordinasi? Sudah. Apakah MUI Sumatera Barat setuju dengan sikap itu? Setuju. Apa alasan? Namun keheranan ini akan segera sirna begitu mengetahui bahwa klaim-klaim palsu dan tuduhan-tuduhan asal-asalan merupakan salah satu uslub memasarkan ajaran mereka dan menjauhkan umat dari kebenaran. Benar-benar merusak akidah Islamiyah Sufi ya. Kekhawatiran terhadap ideologi Sufi tidak hanya lantaran kandungan penyelewengan akidah yang ada padanya ya, akan tetapi juga karena penyebarannya yang begitu luas di dunia Islam. Akibatnya
terbentuk semacam opini bahwa kebenaran adalah apa yang ada pada kaum sufi. Seperti pepatah Arab, wabil mitsal yattadihul maqal. Dengan contoh pernyataan akan bertambah jelas. Maka di sini disebutkan beberapa contoh bagaimana ajaran tasawuf merubah kemurnian akidah Islam. Akidah Islam telah menetapkan Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk-makhluknya dari Adam, tidak ada sebelumnya, tidak dari zatnya, dan bahwa semesta alam ini bukan khalik, ya, pencipta, ya. Inilah akidah yang dibawa Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Sementara dalam kamus sufi diyakini bahwa segala yang ada di alam ini merupakan perwujudan zat Allah Azza wa Jalla, ya, dengan akidahnya yang dikenal dengan wahdatul wujud, kesatuan wujud katanya. Na'udzubillahi min zalik. Ya. Yang kedua, akidah Islam ini berdasarkan nas-nas Al-Quran dan hadis, ya, telah menentukan bahwa Allah Azza wa Jalla berada di atas langit, bersemayam di atas ars, sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa, yaitu Rabb yang maha pemurah yang bersemayam di atas ars, ya. Sementara dalam ilmu tasawuf diajarkan bahwa Allah Azza wa Jalla berada di mana-mana, di segala penjuru. Astagfirullahaladzim. Yang ketiga, akidah Islam menyatakan bahwa kenabian mutlak merupakan keutamaan yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada insan yang Allah kehendaki. Kenabian dan kerasulan tidak datang melalui keinginan Nabi dan Rasul yang bersangkutan, atau atas permintaan mereka kepada Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat, ya. Al-Hajj. Dalam hal ini, tokoh sufi memandang kenabian dapat diraih melalui ketekunan melakukan ridho. Sampai seorang tokoh sufi, Ibnu Sab'in, mengatakan Ibnu Aminah Muhammad SAW telah membatasi sesuatu yang lingkupnya luas ketika mengatakan tidak ada nabi sepeninggalku. Akidah Islam menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW dan nabi serta rasul yang lain juga manusia-manusia seperti orang-orang lain dan masih berkewajiban menjalankan syariat. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla memilih mereka dan mengutamakan mereka di atas kebanyakan orang sebagai utusan-utusannya, ya. Adapun golongan sufi berpandangan bahwa Nabi Muhammad sumber terciptanya makhluk-makhluk yang lain. Keyakinan ini dikenal dengan akidah Nur Muhammad. Mereka pun membawakan hadis-hadis palsu yang menyatakan jika tidak ada Muhammad, maka alam semesta ini tidak akan pernah ada. Mereka pun memandang manusia bila sudah mencapai derajat tertentu tidak terkena kewajiban menjalankan syariat Islam, tidak terkena kewajiban. Astagfirullahaladzim. Padahal agama kita wajib sholat, wajib zakat, puasa, ya. Yang kelima, hukum akidah Islam
hanya dua, Al-Quran dan hadis Nabi. Tidak ada sumber ketiga atau keempat dan seterusnya. Sementara itu, kaum Sufi memiliki sumber akidah yang lain yang dikenal dengan istilah Al-Kasf dan Al-Faid. Mereka secara nyata meyakininya sebagai landasan keyakinan. Inna lillahi. Akidah Islam menjunjung tinggi tauhidullah dan datang untuk memberantas syirik dengan seluruh jenisnya dan praktek penyembahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sedangkan pada ajaran tasawuf, praktek syirik sangat kentara ya, dalam bentuk meminta kepada penghuni kubur ya, istighosah kepada orang-orang yang telah mati ya, pengagungan kuburan dan lain-lain. Yang ketujuh, akidah Islam telah menetapkan hanya Allah saja yang mengetahui alam gaib ya. Allah Azza wa Jalla berfirman ya, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan ya. Jadi sungguh aneh jika ada orang yang bisa jalan di atas awan, jalan di atas air, atau bisa berkelahi dengan makhluk gaib, atau memasukkan yang gaib ke dalam botol. Itu sangat aneh sekali bagi orang-orang yang memahami sunnah ya dan Al-Quran. Dalam hal ini, kaum Sufi menyatakan bahwa syekh tarekat memiliki kemampuan dan mengetahui alam gaib melalui jalan kasf, dan menurut mereka lagi, mereka memperoleh ilmu itu dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi saja ya ditimpuk berdarah ya, diludahin ya, dihina ya. Seandainya Nabi SAW ya punya ilmu, misalkan ilmu kebal, ilmu masa depan, mungkin tuh orang-orang yang nimpuk itu nggak bakalan kena ya anti peluru misalkan di zaman sekarang. Zaman Nabi ada nggak yang anti peluru begitu? Maksudnya anti ditebas atau gimana gitu ya. Seandainya begitu, kenapa Nabi Muhammad bisa terluka, tertebas oleh pedang gitu ya? Masih banyak keyakinan mereka lainnya yang jelas-jelas ya berseberangan dengan akidah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW ya. Pendek kata, ajaran tasawuf berdiri di atas fondasi landasan-landasan berikut ini nih, saya jelasin ya. Membagi agama. Yang pertama, membagi agama menjadi lahir yang diketahui oleh orang-orang awam dan batin yang hanya dimengerti oleh kaum khas ya, orang-orang khusus saja gitu ya, orang-orang khusus saja. Berarti orang-orang yang berbohong itu tak diketahui itu. Yang kedua, memegangi kasyf dan zauk dalam penetapan masalah-masalah akidah dan ibadah. Yang ketiga, melegalkan praktek syirik dan bahkan melakukan pembelaan untuknya ya. Yang keempat, mensahihkan hadis melalui jalan-jalan kasf ya. Jadi banyak hadis-hadis palsu itu yang disahihkan ya oleh kaum sufi ini ya. Yang kelima, beramal berdasarkan hasil mimpi. Yang keenam, beribadah dengan dasar zauq dan wajd. Yang ketujuh, menyebarkan hadis-hadis lemah dan palsu dan mengamalkannya. Yang kedelapan, membiasakan zikir jama'i dan beribadah dengan menari-nari ya, diiringi oleh suara-suara alunan bunyi seruling misalkan ya, dan alat-alat musik lainnya begitu ya. Bahkan penulis kitab Ihya Ulumuddin
menulis satu bab di dalamnya, dukungannya terhadap ibadah dengan tarian dan musik, disertai penjelasan tentang adab-adab dan menetapkan bahwa musik lebih menggelorakan hati daripada Al-Quran dan dari 7 aspek ya. Astagfirullahaladzim, zaman sekarang ini ya, salawatan, joget-joget ya, nari-nari Allah Allah sambil nari goyang pinggul, coba bayangkan ya. Astagfirullahaladzim. Demikian poin-poin prinsip akidah yang diajarkan dalam ilmu tasawuf dan diyakini kalangan sufi. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari segala kerusakan dalam keyakinan kita ya. Wallahu a'lam ya. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh sakit. Ayah pipis. Gimana ini? Ayah pipis.